Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman Ilham Adi. Pada kesempatan sharing video pembelajar kali ini, saya akan coba untuk sharing pada teman-teman. Kali ini kita akan sharing soal SAP. SAP, System Application and Products, itu adalah suatu sistem yang sering kali kita dengar dalam satu siklus bisnis untuk apa ya, menginginkan integrasi aktivitas dan pelaporan bisnis secara efisien, sehingga nanti dalam sistem SAP ini saya akan coba jelaskan tentang pengertian SAP itu sendiri, sejarah perusahaan SAP sepanjang yang saya tahu, sertifikasi SAP yang tercatat pada data-data saya. Habis itu nanti kita akan bicara soal keuntungan software SAP dan ERP. Lalu kita tiba pada satu kesimpulan. Nanti lebih detailnya teman-teman bisa lihat di blog saya akan lampirkan pada deskripsi di bawah. Namun kita mulai kali ini dengan apa itu SAP? Software SAP merupakan software ERP, Enterprise Resource Planning, yang banyak digunakan oleh perusahaan global di dunia. Top of mind of market software ERP. 99 dari 100 perusahaan terbesar di dunia memakai software SAP, S/4HANA ERP. SAP adalah kepanjangan dari System Application and Products. Software ini membuat satu sistem terpusat sehingga setiap departemen di perusahaan dapat mengakses dan berbagi data agar proses kerja menjadi lebih efisien. SAP berisi ratusan modul terintegrasi yang mencakup hampir setiap aspek manajemen bisnis. ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sistem yang membantu bisnis mengelola fungsi bisnis di satu database. Penjualan, procurement, human resource, akuntansi dan keuangan, persediaan barang, manajemen aset, dan departemen-departemen pendukung lainnya dapat berkomunikasi serta membuat planning dan laporan satu melalui software ERP. Sejarah perusahaan SAP. Versi pertama, software SAP dikenal sebagai sistem keuangan akuntansi lengkap SAP.R1 untuk memproses data real time. Software SAP R.1 memiliki kemampuan teknologi canggih di mana arsitektur satu tingkat atau one tier mencakup 3 layers prestasi, aplikasi, dan database dalam satu server sistem. ERP sebaiknya disebut sebuah sistem, bukan software, karena berperan sebagai central unit atau core environment yang mengintegrasikan semua komponen bisnis dan beroperasi melalui semua sumber daya, baik itu manusia, material, keuangan, dan proses terkoneksi. Tahun 1979, SAP R.2 sudah memiliki arsitektur two tiers dengan 3 layers digunakan untuk menangani bahasa dan mata uang yang berbeda. Ketiga layers dipasang di 2 server terpisah, server 1 untuk presentasi dan server 2 untuk aplikasi dan database. Dari produk R.2 kemudian update menjadi R.3, yaitu versi software client atau server memiliki 3 layers yang sudah berada di server terpisah. Presentasi, aplikasi, dan database masing-masing dipasang terpisah. Lalu masuk tahun 1990-an, banyak modul yang ditambahkan di sistem inti FICO atau Financial Accounting dan Controlling, Material Management yang meliputi pembelian, inventory, dan data master. Warehouse Management atau PP, Production Planning, SD, Sales and Distribution, HR, Human Resource, dan beberapa modul lain. SAP semakin berkembang dengan menghadirkan beberapa pelengkap software ERP seperti Data Warehouse, perusahaan SAP Business Warehouse, CRM, Customer Relation Management, atau SCM, Supply Chain Management, dan lain-lain sebagainya. Lalu mulai masuk tahun 2008, SAP memperluas penawarannya dengan mengakuisisi solusi Business Object, Ariba, SuccessFactors, Hybrid, dan Consure. Adapun daftar-daftar sertifikasi SAP meliputi yang pertama
nanti saya akan coba rinci sepanjang yang saya tahu ya tentang reporting, modeling, dan data acquisition with SAP BW for HANA 2.0. Deskripsinya tentang reporting, modeling, dan data acquisition. Pelatihan ini merupakan level awal atau introduction yang akan membantu kita memperoleh pelaporan, permodelan, dan akuisisi data dengan SAP BW, SAP HANA dengan sertifikasi SAP ini. Dengan sertifikasi SAP, kita akan mengoptimalkan proses bisnis dengan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti database atau spreadsheet. Adapun prestasi-prestasi lain yang didapat oleh perusahaan SAP adalah ABAP with SAP NetWeaver 7.5, SAP Commerce, SAP HCM, Human Capital Management, Financial Accounting with SAP ERP. Adapun keuntungan software SAP, yang pertama adalah manajemen data tentang hemat biaya. Yang ketiga adalah menghindari double input dan lebih transparan. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi kerja. Yang kelima, integrasi dan value chain untuk perusahaan. Dan yang terakhir adalah analisis dan perkiraan lebih terpercaya. Lalu tiba pada satu kesimpulannya apa teman-teman? Sekarang kita sudah mengetahui apa itu software SAP beserta sertifikasi yang dapat kita ikuti untuk menambah keterampilan dan kemampuan dalam menggunakan software SAP. Apakah perusahaan kita sekarang sudah mengimplementasikan ERP untuk membuat proses kerja menjadi lebih efisien, sederhana, dan terintegrasi? Ketika mengimplementasikan ERP, kita akan mendapatkan banyak keuntungan, antara lain dapat menghemat biaya, membuat alur kerja lebih jelas, pelaporan dan analisis yang tepat, memberikan insight bisnis, kepatuhan aturan dan keamanan data, manajemen resiko, kolaborasi antar departemen, dapat terukur fleksibilitas, dapat di custom sesuai workflow, dan dapat memperkuat hubungan perusahaan antara partner dan pelanggan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan SAP. Lebih detailnya nanti teman-teman baca aja dalam blog saya, nanti saya akan sertakan dalam deskripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.